Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Saudara-saudara semuslim, seiman, sebangsa dan setanah air, marilah kita sama-sama meneropong saudara kita yang berada di negara Palestina. Kalau kita ingat betapa penjajahan itu terjadi, ya, bermula dari mereka datang ke rumah, kemudian mereka mengetuk rumah-rumah orang Palestina, orang Zionis Israel itu, mereka datang, kemudian mengetuk pintunya, kemudian mereka memanggil untuk suruh keluar, kemudian suruh keluar barang-barangnya, kemudian mereka menempati rumah itu. Kalau misalnya melawan, mereka disiksa, mereka dibunuh. Agar apa? Mereka bisa menempati tempat itu, dan akhirnya apa? Orang-orang Palestina tidak memiliki tempat, tidak memiliki rumah, dan mereka berjalan menelusuri tempat-tempat persinggahan. Sementara mereka menempati rumah itu. Kemudian mereka datang lagi menempati rumah yang lain dengan berbagai cara penyiksaan mereka untuk mendapati rumah itu. Dan sekarang dengan berkembangnya waktu, mereka ternyata bukan rumah-rumah itu yang mereka ingin rampas, tapi kampungnya mereka ingin kuasai. Kemudian kotanya mereka ingin kuasai, bahkan negaranya ingin dikuasai, ingin diambil alih. Dan dengan cara-cara yang sangat biadab yang kita saksikan. Betapa rumah-rumah itu dihancurkan agar mereka tidak bisa mendapati. Anak-anak yang masih kecil dengan berbagai penyiksaan, ya, membabi buta, ya, luar biasa, ya, yang kita saksikan. Dan kita tidak bisa berbuat banyak terhadap itu semuanya. Kita hanya bisa menjadi saksi mata atas itu semuanya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Maka kita berharap semoga pemerintah Indonesia benar-benar tegas dan terus mendukung Palestina, mendukung kemerdekaan Palestina. Juga bagian dari solidaritas kita sebagai umat muslim, sebagai bentuk perwujudan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan, siapapun yang tidak memperhatikan kaum muslimin, maka Rasulullah mengatakan mereka adalah bukan bagian dari kaum muslimin itu. Artinya apa? Bentuk kebersamaan kita, ya, sebagai pengakuan bahwasanya dia adalah saudara kita, adalah dengan kita membantu. Nah, bagaimana kita membantu? Yang pertama, kita berdoa kepada Allah agar Allah menolong mereka. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filistin wa fi Gaza. Semoga Allah menolong mereka. Kemudian kita menyisihkan harta kita, walaupun nilainya tidak seberapa, tapi usaha kita itu bernilai sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bernilai bagi saudara kita yang ada di Palestina. Yang berikutnya, kita melakukan langkah dengan memboikot seluruh produk yang punya indikasi, punya hubungan dengan Zionis Israel. Yang mereka itu dipakai untuk membantu persenjataan. Jangan sampai kita salah satu ketika kita membeli itu, kemudian dana itu dikirim ke sana dari hasil keuntungannya, kemudian kita seakan-akan secara tidak langsung menjadi bagian yang membunuh saudara kita. Nah, ini yang kita harus waspadai. Bukan hanya sekedar membeli barang itu, tapi bagaimana kita adalah salah satu bagian yang ikut membantu penyerangan itu secara tidak disengaja. Dan dengan kita menghindari itu adalah bagian wujud usaha kita sebagai bentuk solidaritas kita kepada saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala cepat memberikan kemenangan kepada saudara kita Palestina dan menjadi negara yang merdeka, berdaulat, mandiri dan diakui oleh seluruh dunia. Demikian, hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita mohonkan pertolongan. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.